merekam. Oke, sip. Lanjut ya teman-teman. Nah, selain ketentuan-ketentuan di atas, aspek-aspek yang harus juga diperhatikan oleh peserta PPL antara lain adalah yang pertama tanggung jawab. Melaksanakan tugas-tugas PPL sesuai kesepakatan dengan sepenuh hati dan rasa tanggung jawab dan menjaga nama baik alma mater. Kedua, kejujuran. Tidak melakukan manipulasi kehadiran, tidak memalsukan tanda tangan, dan tidak berbohong dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas yang telah disepakati bersama, serta melakukan plagiasi dan tindak kriminal lainnya. Jadi nanti teman-teman ada laporan yang akan kalian susun dan itu memerlukan tanda tangan dari mentor lapangan dan pihak-pihak terkait yang ada di lokasi PPL. Jadi kalau misalnya yang PPL di Germita misalnya atau di Gemih, ya yang di Talaut atau yang di Halmahera, dan kalian membutuhkan tanda tangan, tolong minta tanda tangan dari sana. Jangan nanti di sini baru, aduh iyo, dapat ingat tuh tanda tangan, baru balik ulang ya. Nah itu tidak bisa digelapkan ya tanda tangannya, itu tindak kriminal teman-teman dan kalian bisa dipidana. Jadi semua yang di sana itu kalau mau minta tanda tangan, minta dari lokasi. Jangan sampai balik Manado dan kemudian lupa minta tanda tangan. Lanjut ya, kemudian kedisiplinan. Nanti teman-teman baca saja sendiri bagiannya supaya turunnya lama-lama. Kemudian ada kepemimpinan, kesopanan, dan pergaulan. Lanjut langsung ya di penulisan laporan kegiatan PPL. Selesai dari kalian melakukan kegiatan PPL, selesai dari kalian melaksanakan kegiatan PPL, kalian akan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PPL. Dan ini strukturnya, ini penjelasannya untuk penulisan laporan PPL tersebut. Tentu saja dia akan dimulai dengan halaman sampul luar atau biasa orang kenal dengan cover luar ya. Halaman sampul luar berisi judul laporan, nama dan NIM penulis laporan, logo institusi, nama institusi serta tahun penulisan laporan. Judul diketik dengan huruf Arial, ukuran 14 dan dicetak tebal. Ya, jadi kasih bold. Untuk bagian yang lain ditulis dengan huruf Arial ukuran 12. Khusus untuk nama institusi dan tahun penulisan laporan ditulis dengan Arial ukuran 12 dan dicetak tebal alias bold. Nanti contohnya ada di lampiran di bawah. Kemudian ada halaman sampul dalam. Bagian ini secara teknis sama dengan halaman sampul. Kemudian ada lembar pengesahan. Ya, ada lembar pengesahan 1, ada lembar pengesahan 2, kata pengantar. Kata pengantar ini supaya tidak ribet, teman-teman boleh mengikuti kata pengantar dari buku panduan. Nah, daftar isi nanti ada di contoh di lampiran dan kemudian ada daftar lampiran. Mari kita mulai dari bab 1 pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang, tujuan dan manfaat kegiatan praktik pengalaman lapangan atau PPL. Jadi dia akan mulai dari latar belakang pelaksanaan, tujuan PPL dan manfaat PPL. Nah, perhatikan di sini teman-teman supaya kalian tidak ribet. Sebagai acuan dari ketiga subbab di atas dapat dilihat pada poin pertama buku panduan ini. Ya, supaya tidak repot silakan disalin dari buku panduan ini. Kemudian itu cuma untuk latar belakang, tujuan dan manfaat ya. Yang lain-lain tetap harus teman-teman susun sendiri. Kita masuk ke bab 2, kajian kegiatan praktik. Ini yang agak ribet. Ya. Bab ini berisikan tentang laporan semua hal yang dilihat, didengar, dirasakan, mati, dan direfleksikan oleh peserta PPL. Jadi maksimalkan indera baik-baik selama dalam pelaksanaan praktik pengalaman lapangan nanti ya. Jangan bapongo, jangan babuta, jangan nyandak peka, ya kalian perlu kepekaan di sini. Untuk cowok-cowok yang tidak peka, belajarlah untuk peka karena kalian akan membutuhkannya dalam pelaksanaan PPL. Nah, adapun bagian-bagian di dalamnya terdiri dari yang pertama, laporan kegiatan, ya. Nah, berisikan laporan secara detail mengenai semua hal yang berkenaan dengan proses pembelajaran dilakukan oleh peserta PPL dan pelaporan tersebut dibuat dalam bentuk tabel dan pada bagian akhir harus disertakan tanda tangan dari mentor lapangan. Ingat ya, di kegiatan laporan kegiatan ini akan kalian buat dalam bentuk tabel. Nanti contohnya ada di bawah. Jadi ada hari tanggal, kegiatan, apa yang kalian lakukan, lokasinya. Jadi misalnya ibadah kolom, lokasi keluarga Wawo Kansil, contoh ya, soalnya mau nama yang muncul di layar ini. Contoh keluarga Wawo Kansil, dan keterangan di situ nanti Anda, oh misalnya memimpin ibadah atau melayani doa syafaat
atau memimpin doa makan. Itu pelayanan ya teman-teman. Jangan pandai enteng dan memimpin doa makan. Itu pelayanan. Jadi bisa masuk dalam kegiatan atau membantu di kantor jemaat atau membantu pendeta mempersiapkan bahan khotbah, membersihkan gereja, membantu kostor mengepel gereja. Itu kegiatan pelayanan. Laporkan semua ya. Selama itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan diri Anda sendiri, tidur siang, ya tidak perlu itu. Cuci baju, sudah Jo ya. Yang dilaporkan adalah kegiatan-kegiatan pelayanan yang ada hubungan interaksi dengan orang lain. Menemani pendeta belanja perjamuan kudus. Nah, itu masuk pelayanan juga ya. Sehingga nanti tabelnya akan ada di bagian lampiran. Nanti saya perlihatkan setelah ini ya. Kemudian di poin B, kalian akan memberikan gambaran umum lokasi PPL. Gambaran umum ini ya menyangkut 5 poin penting. Yaitu yang pertama, profil jemaat. Ya, profil jemaat ini berarti jemaat itu ada di mana, berkedudukan di mana, bagaimana DP apa, DP pokoknya penggambaran secara umum dulu tentang jemaat tersebut. Kemudian itu dilanjutkan dengan sejarah dan perkembangan jemaat. Ya, sejarah perkembangan jemaatnya bagaimana. Kalaupun misalnya apa, boleh tanya-tanya ke tua-tua jemaat atau apa. Tapi kalau belum ada sejarah jemaat, saya tidak mau tahu, Anda harus mencari tahu tentang sejarah jemaat yang Anda pilih. Kemudian ada peta atau teritorial pelayanan. Cari di mana, pokoknya mau gambar secara manual juga boleh. Terus ada peta dan teritorial pelayanan. Jadi misalnya di jemaat itu, di satu desa itu ada 5 gereja. Anda harus mampu memetakan rumah-rumah mana saja yang adalah rumah-rumah warga jemaat, mana rumah-rumah yang bukan rumah warga jemaat. Kemudian, lanjut ada statistik gereja. Statistik gereja artinya adalah berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa pelayan khusus, berapa pendeta, berapa penatua, berapa syamas, berapa diaken, berapa anggota pelayan khusus, dan sebagainya. Ya, itu harus diuraikan dalam statistik gereja. Kemudian struktur kelembagaan ini adalah struktur organisasi di gereja yang Anda pilih sebagai lokasi PPL. Jadi ketua badan pekerja majelis jemaat siapa, wakilnya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, koordinator bidang ini siapa, penatua di kolom 1 siapa, syamasnya siapa, dan seterusnya. Seperti itu ya, itu struktur organisasi. Nah, kemudian itu poin A dan poin B yang masih terbilang sederhana. Tapi mari kita masuk di poin C, yaitu permasalahan yang ditemui. Aduh, sorry, ini ada kesalahannya. Saya rubah dulu. Permasalahan yang ditemui. Di permasalahan yang ditemui, kalian perlu mengidentifikasi 3 masalah. Ya. Masalah pertama adalah masalah di lingkup jemaat. Masalah di lingkup jemaat, mari kita masuk di poin 1.1. Identifikasi masalah, bagian ini berisikan tentang kajian atau ulasan yang di dalamnya para peserta diharapkan mampu mendeteksi pokok-pokok permasalahan yang ada dalam lingkup kepelayanan jemaat, kemudian membaginya ke dalam 2 bagian utama. Nah, yaitu yang pertama, jadi itu masalah lingkup jemaat tadi, ini harus bagi 2. Jadi akan jadi 2 bagian utama. Masalah pertama adalah masalah eksternal. Masalah luar, masalah yang datang dari luar. Nah, masalah eksternal ini mudahnya adalah apa masalah jemaat Anda dengan lingkungannya. Entah mungkin ada masalah antara jemaat saya dengan jemaat tetangga, mungkin di kampung itu ada beberapa gereja yang beda denominasi. Misalnya di satu kampung itu ada gereja Gemim, ada gereja GPDI, dan kemudian ada ketegangan. Itu masalah eksternal, ya. Itu masalah eksternal, masalah-masalah yang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah internal. Masalah internal adalah masalah di dalam jemaat yang berhubungan dengan pelayanan. Penatua, deng syamas, pernah ada baku dapa, ada baku cigi rambu, kemudian pendeta pernah pukul anggota jemaat pemulu sampai picah, dan sebagainya. Yang seperti itu ya teman-teman, itu masalah dalam jemaat. Atau mungkin ada keluarga yang sudah 50 juta tahun tidak masuk gereja, yang seperti itu ya. Ini masalah hubungan dengan tata pelayanan ya, sehubungan dengan serve di dalam jemaat. Kemudian teman-teman perhatikan di sini. Setelah menjabarkan seluruh persoalan yang dijumpai,
maka peserta dituntut menetapkan salah satu topik permasalahan yang akan diangkat atau disoroti secara spesifik. So pilih masalah eksternal, masalah internal, kemudian pilih salah satu masalah saja untuk disoroti secara spesifik. Nah, kemudian di bagian sini teman-teman, yang tadi ini seperti yang Mener Atui jelaskan ya. Jadi harus ada semacam problem solving. Kalau misalnya Ngoni pilih, oh ternyata kitab jemaat ini di dalam, misalnya Ngoni soroti masalah internal. Jadi ada kesenjangan, ada semacam hawa panas antara pendeta dan penatua. Entah kenapa denduk baku badiam so. Berarti ini yang akan Anda highlight, yang akan Anda bahas secara spesifik. Jadi mulai dari poin 1.2, latar belakang masalah. Kiapa denduk baku badiang 5 bulan? Apa DP akar masalah? Ternyata kok DP akar masalah lantaran waktu ada pemilihan, pendeta dapat kasih keluar kata yang nyanda enak untuk penatua dan penatua tersinggung. Misalnya, ini contoh ya. Nah, itu latar belakang masalahnya. Berarti Anda harus kemudian menganalisis permasalahan ini. Ya. Bagian ini peserta menganalisis permasalahan yang telah ditemukan di atas dengan cara mengaitkan pokok tersebut dengan berbagai aspek sehingga menghasilkan kesimpulan yang relevan dan gambaran utuh mengenai pokok permasalahan yang dibahas guna memudahkan peserta dalam mencari alternatif atau solusi terhadap masalah yang dihadapi. Jadi di sini Anda dipersilahkan untuk menafsir keadaan, ya. Jangan cuma jago bahasa tafsir Alkitab, tapi berusahalah untuk menafsir keadaan supaya Anda kemudian bisa analisis masalah tersebut dan mendapatkan gambaran untuk memberikan semacam solusi atau usulan untuk upaya pemecahan masalah di sana. Nah, kemudian di poin 1.4 Anda dipersilahkan untuk memberikan saran ya. Pada bagian ini Anda berisikan tentang semua usulan peserta ya. Dalam hal ini Anda akan bertindak seperti konselor dalam rangka pemecahan masalah konseli. Oleh karena itu peserta wajib untuk bersikap aktif dan kreatif serta peka terhadap situasi sekitar. Patut juga diperhatikan bahwa yang perlu pada bagian ini adalah usulan upaya pemecahan masalah sehingga bukanlah keharusan bagi peserta untuk bisa memecahkan masalah dari konseli. Ini yang penting ya teman-teman. Yang akan kami uji adalah bagaimana Anda memberikan upaya pemecahan masalah. Itu masalah mau selesai dengan Anda, itu bukan urusan kita. Itu urusan jemaat. Ya, itu persoalan jemaat. Jadi jangan masuk terlalu dalam. Tugas Anda hanyalah pada menganalisis. Jangan masuk campur orang pe urusan. Jangan masuk tengah di sana. Kemudian, ada juga di poin lingkup anggota jemaat. Ya. Nah, di poin lingkup anggota jemaat ini, pada bagian ini, peserta akan membahas hal yang melatar belakangi terjadinya masalah. Hanya saja, yang membedakannya dari poin di atas, poin 1.2 tadi adalah bahan cakupan yang lebih kecil dan lebih bersifat pribadi. Dalam hal ini, tiap-tiap individu atau tiap-tiap anggota jemaat. Kemudian, fokus masalahnya, ini ya, di poin 2.2 adalah, setelah memaparkan latar belakang dari permasalahan yang ditemui, pada bagian ini peserta akan memaparkan fokus permasalahan, yaitu satu persoalan dengan satu subjek. Tante ini ada masalah dengan laki, anak ini ada masalah dengan mama, dan sebagainya. Hanya satu masalah per satu subjek. Ya. Kenapa dibatasi satu masalah saja? Karena semua orang punya masalah. Dan masalah itu bertumpuk-tumpuk. Satu orang kadang-kadang harus menghadapi atau menyikapi banyak masalah dalam kehidupannya. Tapi yang perlu Anda bahas di poin lingkup anggota jemaat ini adalah hanya satu masalah per satu orang. Ya, satu masalah untuk satu orang. Kemudian, setelah Anda sudah memutuskan untuk mengadakan analisa tadi, kemudian sudah diuraikan latar belakang masalahnya, fokus masalahnya, maka Anda wajib membuat verbatim. Apa itu verbatim? Saya pikir untuk teman-teman Biblika sudah menemukan ini di MK Pastoral ya. Nah, ini poin besar untuk memperhatikan adalah teman-teman dari sistematika. Nah, verbatim adalah percakapan yang dilakukan secara intim dan rahasia sebagaimana metode, ini banyak yang typo. Sebagaimana metode yang telah dipaparkan dalam kelas pastoral. Oleh karena itu, bagian ini berisikan laporan percakapan tanpa adanya interpretasi apapun, ya. Cuma percakapan, ngoni percakapan orang, nanti akan ada contoh sebentar.
Ya, nanti saya akan berikan contoh mengenai verbatim. Oke, teman-teman, saya masih mau cross check dulu sampai sini. Masih jelas suara saya? Jelas, Kak. Masih Jelas, Kak. Jelas, Kak. masih bisa mengikuti Jelas. teman-teman ya? Jelas, Kalau Kak. saya Jelas. terlalu cepat, Kalau di kita putus-putus, Kak. bagaimana? Jelas. Jelas, Kak. Oh, ada yang putus-putus ya? Nanti video ini saya kirimkan di WA ya, dan silahkan ditonton lagi. Kak. Oke, Iya, sip. Kak. Oke, sip. Kita lanjutkan nanti setelah ini ada petunjuk mengenai pembuatan laporan verbatim. Oke, sip. Lanjut. Atau dengan kata lain, dengan menggunakan teknik percakapan pastoral, mulai dari tahap perkenalan, penetapan tujuan, mengerjakan penyelesaian, dan hingga terminasi akhir. Oke, setelah Anda membuat verbatim, setelah Anda melaporkan laporan percakapan verbatim Anda, maka Anda harus membuat analisis verbatim tersebut. Ya. Jadi jika pada sebelumnya tidak diizinkan untuk melakukan interpretasi, sebelumnya kan tidak diizinkan untuk Anda menafsir keadaan, tapi kali ini Anda harus menafsirnya. Pada bagian ini peserta diwajibkan untuk melakukan hal itu, melakukan interpretasi, yaitu dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek, ekonomi, sosial kultural, politik, budaya, dan sebagainya. Nah, dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Sehingga peserta memperoleh gambaran yang utuh tentang persoalan yang dihadapi konseli. Ingat teman-teman, dalam persoalan analisis verbatim, ini tidak melulu kalian akan memberikan nasihat-nasihat ayat firman Tuhan ke sana. Tidak ya teman-teman, dalam percakapan verbatim, kalian akan sedikit sekali berbicara. Yang paling banyak yang akan mendominasi pembicaraan adalah konseli Anda. Adalah orang-orang yang Anda wawancarai. Adalah orang yang mengadakan perbincangan pastoral dengan Anda. Sehingga di sini teman-teman akan jadi pendengar yang baik. Bukan yang menghakimi seperti yang Nerio jelaskan tadi. Kita bicara-bicara terus, oh ibu kok lalu begini, ibu kok berdosa, so bikin ini, jadi Tuhan marah dan sebagainya. Hindari itu dalam pastoral. Kemudian setelah ada analisis verbatim, harus ada usulan upaya pemecahan masalah sama dengan masalah yang di atas tadi ya. Jadi poin 2 ini nanti akan ada contohnya sebentar, nanti saya jelaskan juga setelah ini. Pada bagian ini berisikan tentang semua usulan peserta atau konselor dalam rangka pemecahan masalah konseli. Jadi kalau dia bermasalah, pada akhirnya masalahnya seperti itu, apa yang harus dilakukan? Ya. Oleh karena itu peserta wajib untuk bersikap aktif dan kreatif serta peka terhadap situasi sekitar. Patut juga memperhatikan bahwa yang diperlukan pada bagian ini adalah usulan upaya pemecahan masalah. Ya. Cuma usulan pemecahan masalah berdasarkan analisis yang Anda lakukan. Kalau masalahnya kemudian tidak selesai, itu bukan masalah Anda. Itu bukan urusan Anda. Yang penting Anda sudah memberikan dan upaya pemecahan masalah, gitu ya. Nah, kemudian bab selanjutnya adalah evaluasi diri. Evaluasi diri ini adalah bagaimana Anda memeriksa relasi dengan diri Anda sendiri. Itu yang penting ya. Anda akan memeriksa relasi dengan diri Anda sendiri. Bagian ini berisikan tentang refleksi diri sendiri mengenai kegiatan praktik yang telah dilakukan. Adapun hal-hal yang berkenaan dengan hal itu antara lain yang pertama adalah relasi dengan pimpinan jemaat atau pelsus. Silahkan jujur di sini teman-teman. Ya, jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang supaya tapi nilai tinggi kita tulis tapi hubungan dengan pelsus baik-baik saja. Tidak, di sini yang dituntut adalah kejujuran Anda. Dan ini penting dalam rangka melepaskan stres Anda. Jadi apapun yang Anda laporkan di evaluasi diri, ini tidak akan mempengaruhi nilai, ya. Tapi yang pasti ketika Anda turun praktik akan ada yang berbeda. Balik dari tempat praktikum, Anda akan merasakan sesuatu yang berbeda. Dan inilah wadahnya untuk Anda melaporkan itu. Ya, poin B adalah relasi dengan anggota jemaat. Diterima atau tidak, baik atau tidak, ramah atau tidak, atau justru merasakan yang indah-indah. Tadi dalam materinya Ibu Rektor sudah mengatakan bahwa ada jemaat yang akan menerima Anda dengan tangan terbuka. Ada yang menerima Anda dengan segala kemewahan, dengan segala yang mereka punya, kasih semua-semua makanan dan semua yang enak di sana. Sehingga Anda akan merasakan status seperti tuan besar di jemaat. Tapi jangan terpesona dengan ini teman-teman, karena belajar dari pengalaman, ada juga yang harus menerima penolakan yang cukup tajam dari warga jemaat. Jadi mungkin dapat marah, makanannya tidak lancar, jadi harus menahan lapar dalam
waktu yang cukup lama, terpaksa harus menumpang makan ke teman-teman PPL yang dekat-dekat situ. Artinya, keadaan ini kemudian adalah keadaan yang teman-teman harus terima. Kadang ngoni mau dapat jemaat bagus yang akan mau terima pengoni, tapi kadang ngoni akan tasoe dan dapat jemaat yang menolak dengan nada yang sangat tegas. Jadi, apapun yang terjadi, jemaat seperti apapun yang Anda pilih, Anda harus siap. Lanjut ya. Kemudian relasi dengan mentor lapangan bagaimana? Dengan ibu pendeta bagaimana? Oh, ibu pendeta kok baik-baik, baku mengerti, atau justru ibu pendeta pegalak luar biasa, pembafeto dan sebagainya, ya. Itu laporkan di sini. Kemudian kesesuaian antara teori dan praktik. Kesesuaian antara teori dan praktik bagaimana? Teori yang waktu ngoni dapat di kampus bagaimana? Ya, waktu udah belajar di kampus kok kita dapat begini. Waktu di lapangan sama atau tidak? Sesuai atau tidak, ya. Itu yang perlu Anda pertimbangkan di sini, refleksikan dan kemudian laporkan. Kemudian yang poin E, pertumbuhan spiritual dan kepribadian. Silahkan curhat, ya. Silahkan curhat tentang apa yang Anda lihat pada diri Anda. Kita tambah ini, tambah itu, lebih bijak, lebih apa segala macam. Nanti dalam penyusunannya teman-teman boleh juga nanti dipersilahkan untuk melihat contoh-contoh laporan PPL sebelumnya, tapi jangan orang refleksi diri, ya. Refleksi diri ini Anda dipersilahkan untuk curhat sebanyak-banyaknya. Ngonipe refleksi di lapangan nanti, ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk pada bab 4 dari laporan PPL kalian nanti. Bagian bab 4 ini berisi ya kesimpulan dan saran. Keterangannya nanti teman-teman boleh baca di buku panduan yang akan saya kirimkan. Kemudian setelah bab 4 ada lampiran, ya. Jadi lampiran di sini yang akan diminta oleh prodi dalam yang harus Anda sertakan di lampiran adalah bagian ini berisi dokumen penting yang perlu disertakan dalam laporan sebagai bukti dan rekaman kegiatan, ya. Untuk mempermudah pemanfaatannya, setiap lampiran harus diberi nomor urut lampiran dan judul lampiran. Adapun yang wajib dilampirkan dari laporan, laporan ini antara lain yang pertama dokumentasi, ya. Berarti itu kalau dokumentasi berarti foto-foto. Yang hobi bah selfie puas-puasin, ya. Foto ibadah, misalnya ibadah minggu pagi, foto. Kita nih mau tahu mesti ada foto dan kemudian letakkan di laporan PPL Anda nanti. Ibadah kolom foto, ibadah lansia foto, ibadah kelompok rumah tangga foto, ibadah kepel foto, semua harus ada dokumentasi untuk pelaporan, ya. Kemudian catatan harian, ya. Catatan harian ini kalau perlu juga tidak perlu sebenarnya ditaruh di lampiran, ya. Dia harusnya ada di laporan langsung. Jadi di dalam batang tubuh laporan Anda, tidak perlu ada di lampiran. Dia langsung ada berdasarkan tabel, nanti saya akan perlihatkan polanya. Kemudian liturgi, ya, teman-teman perlu menyertakan liturgi. Jadi di sini minimal harus ada 2 jenis ibadah yang berbeda. Nah, jadi liturgi dari 2 jenis ibadah yang berbeda yang Anda buat. Kemudian khotbah yang Anda buat minimal 2 yang disampaikan pada 2 ibadah yang berbeda, ya. Nah, kemudian teknis penulisan dan penjilidan. Laporan diketik dengan jarak 1,5 spasi pada kertas HVS ukuran A4 standar 70 gram dengan batas-batas tepi kertas kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm dengan sampul berwarna merah. Khusus untuk daftar yang dimuat dalam tabel ditulis dengan fold, ya, ukuran huruf 10 dan jarak antar kalimat 1,0, ya. Jadi kalau yang di dalam tabel DP jarak DP khusus untuk daftar yang dimuat dalam tabel. Jadi kalau misalnya ada tabel, DP di dalam tabel itu dia jangan ikut yang di atas, ya, tapi ikut yang di bawah ini. DP spasi cuma 1,0, kemudian ini DP font 10, ya. Oke, sip. Sampai sini masih bisa mengikuti teman-teman? Halo? Bisa, Kak. Bisa. Oke, mantap. Bab 4 penutup. Nah, tidak usah saya bacakan, ya. Kemudian lampiran daftar pembagian dosen mentor. Penasaran? Nanti saya kirimkan. Saya lewat dulu, ya.
Kasih lewat dulu, nanti kita kirim. Ya enggak usah siksa bahaga. Nah, ini lampiran. Ini lampiran, ya. Lampiran dari contoh lampiran yang akan Anda buat ya. Jadi misalnya yang pertama, contoh daftar isi akan jadi seperti ini, ya. Silakan diperhatikan. Kemudian, ini contoh laporan harian. Contoh laporan harian, saya pakai contoh Roslina Makatulung. Soalnya waktu kita ada bahas susun ini buku panduan yang tak ingat apa tapi benar cuma Roslina. Roslina ada ini? Yang so pakai ngapain nama kok nggak ada? Ada Kak, ada. Oke, sip. Jadi di sini contoh laporan harian nama Roslina Makatulung NIM 1702083. Maaf kalau salah Roslina. Ya. Kemudian tempat praktik Jemaat Gemim Kristus Manado. Periode praktikumnya dari 4 September sampai 4 Oktober 2020. Ini contoh ya, teman-teman boleh mengikuti yang tanggal yang sesuai dengan yang disebutkan oleh Ibu Rektor tadi. Nah, ini contoh laporan harian yang Anda buat dalam tabel. Ya, jadi contoh tabelnya ada di sini. Misalnya, bentar ya, agak ribut di sini ya. Oke, tabel dimulai dengan hari tanggal. Jadi Anda bubuhkan di situ harinya, hari apa misalnya di sini, hari Rabu 5 September 2020. Jamnya jam berapa? Jam 17.00 berarti jam 5 sore, ya. Kegiatannya ibadah Pelka Pemuda Jemaat, ya. Di rumah Saudara Roni Rulagi. Keterangannya Anda jadi kadim. Jadi di sini berarti Roslina Makatulung jadi kadim di rumah Saudara Roni Rulagi untuk ibadah Pelka Pemuda Jemaat pada hari Rabu 5 September 2020. Itu ya. Kemudian contoh kegiatan kedua adalah Jumat 7 September 2020 jam 12 tengah hari ibadah kelompok wilayah pelayanan 1 di rumah keluarga Londok Sumampo, ya. Jadi di sini Roslina jadi diminta untuk doa umum karena ternyata yang kadim adalah pendeta gitu ya, contoh. Kemudian setelah itu harus semua kegiatan Anda, kegiatan laporan harian Anda itu harus diketahui oleh pendeta mentor lapangan. Di sini saya contohkan ibu pendetanya adalah pendeta Natasha Takasabar, sarjana teologi, ya. Nah, teman-teman, ini cuma contoh 2 kegiatan, ya. Ini cuma contoh 2 kegiatan, tapi tidak mungkin selama 1 bulan kok cuma 2 kegiatan di sana. Pasti mau ada berlembar-lembar itu. Karena semua harus dilaporkan, ibadah subuh, mungkin ada yang mau nanti mengajar di TK, mau kunjungan ke warga jemaat, tulis ya kunjungan ke rumah keluarga ini, kunjungan ke rumah keluarga ini. Itu harus dilaporkan semua ya, sehingga nanti di bawah ada mengetahui mentor lapangan yang akan bertanda tangan. Contoh di sini pendeta Natasha Takasabar. Nah, itu contoh untuk laporan harian. Kemudian yang kedua adalah contoh lembar pengesahan 1. Ini di bagian awal ya. Di bagian awal teman-teman akan membuat contoh laporan lembar pengesahan 1. Lembar pengesahan 1 seperti ini ya. Jadi dia setelah cover kan. Jadi lembar pengesahan 1 laporan akhir praktik pengalaman lapangan. Di sini saya ambil contoh Glendi Umbo. Nama Glendi Umbo NIM 1702094. Telah melaksanakan praktik dari tanggal, ini silakan diisi ya. Dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa tahun 2020 di jemaat mana ya. Di jemaat mana ini harus lengkap ya. Jadi misalnya di jemaat, jangan cuma jemaat Sion Tomohon. Jadi harus lengkap. Jemaat Gemim Sion Tomohon. Begitu ya contoh ya. Kemudian di bawah akan ada dosen mentor yang bertanda tangan ya. Contoh ini hanya contoh saja Rianto Adilang, tapi saya tidak jadi mentor. Kemudian mengetahui pimpinan jemaat, di sini ada pimpinan jemaatnya, ada Ibu Pendeta Indri Pangemanan STH. Kemudian ada Sekretaris Penatua Alfred Badveni, ya. Bayangkan bagaimana kacaunya jemaat ini, ya. Oke, lanjut. Kemudian, contoh lembar pengesahan 2, ya. Setelah lembar pengesahan 1, ada lembar pengesahan 2. Di sini bukan dosen mentor yang bertanda tangan, tapi ketua program studi. Nah, di sini saya ambil contoh untuk nama Krisanti N. Katuuk, NIM 1702033. Telah melaksanakan praktik dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Sorry, ini 2020 ya. Aduh maaf, kenapa ini 2018 ya? Maaf, saya agak ngantuk berarti nyusun ini.
2020 di jemaat, misalnya tadi ya, di jemaat Gemim Sion Tomohon dan ya di jemaat Gemim Sion Tomohon sudah selesai. Kemudian ketua program studi akan bertanda tangan. Ya, di bawah ketua program studi akan ada rektor yang bertanda tangan. Kemudian di sini contoh halaman sampul luar seperti ini ya, contoh halaman cover muka, DP cover depan seperti ini ya. Jadi laporan akhir praktik pengalaman lapangan PPL di Gereja Masehi Injili di Minahasa, Gemim Wilayah Manado, Jemaat Kristus Manado oleh Roslina Makatulung, NIM 1702075. Kemudian di bawah Kementerian Agama RI, Institut Agama Kristen Negeri Manado, Fakultas Teologi, Program Studi Teologi tahun 2020. Kemudian contoh halaman sampul dalam hampir mirip sebetulnya, tapi tidak pakai logo ya. Itu bedanya hanya itu. Ya. Dan ada tambahan ini. Disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat kelulusan mata kuliah praktik pengalaman lapangan. Oke teman-teman, sampai sini bisa mengikuti? Bisa, Kak. Bisa. Kalau begitu untuk teknik penyusunan laporan PPL sudah sampai sini dulu. Kita akan melanjutkan dengan penyusunan laporan. Sebentar, saya hentikan dulu ini. Kita lanjut dengan materi berikut. Sebentar ya. Oke, sebentar. Sip, ini terlihat ya teman-teman, sudah muncul di layar Anda? Iya, sudah, Kak. Sip. Iya, Oke. Jadi ini penulisan laporan PPL dan pemantapan pastoral. Tadi di poin yang untuk warga jemaat ada masalah personal yang teman-teman perlu cari tahu dan analisis ya. Satu masalah per satu orang. Ya, itu yang harus kemudian dilaporkan dalam bentuk verbatim. Sehingga untuk menulis verbatim teman-teman perlu memahami dulu pastoral counseling. Tadi di materi pastoral counseling Yohan sudah memberi gambaran. Jadi untuk fungsi-fungsi pastoral sudah tidak perlu, jenis-jenis pastoral, teknik-teknik pastoral, bahaya-bahaya dalam pastoral ini yang perlu saya ingatkan kembali. Ya, bahaya-bahaya adalah pertama banyak bicara. Ingat bahwa dalam penyusunan verbatim nanti ketika Anda hendak melakukan pastoral counseling kepada orang yang Anda konselingkan kepada konseli, maka jangan banyak bicara dan mendominasi. Usahakan Anda akan menjadi pendengar yang baik, mendengarkan semua keluh kesah. Kalau dia ada masalah, menangis dan kemudian mencurahkan semua masalahnya. Curhat pangoni, DP curahan isi hati dia kasih keluar semua pangoni. Maka Uni akan menjadi pendengar dan kemudian memberikan usulan pemecahan masalah nanti di tahap akhir. Ya, jangan di tengah-tengah. Aduh Tuhan Ibu, kaki kok itu Ibu lantaran. Aduh, Ibu kak dulu pernah bahugel, Kang. Makanya sekarang laki kasih tinggal. Ya, jangan seperti itu. Ya, itu kurang ajar ya. Jadi jangan seperti itu. Jangan banyak bicara dan mendominasi pembicaraan. Dominasi pembicaraan adalah milik konseli. Ya, jadi Anda akan menjadi pendengar yang baik dan kemudian menganalisis masalahnya dan memberikan pemecahan masalah. Kemudian jangan memanipulasi. Ya, jangan memunafik di muka Pak Konseli. Supaya konseli mau bawa keadaan kemudian terus Tuhan sedih sekali itu cerita. Jangan seperti itu teman-teman ya. Kita akan berusaha untuk menguatkan konseli. Jangan orang karena percakapan pastoral kemudian orang juga membuat konseli ikut-ikutan lemah. Ikut-ikutan jadi baper dengan masalahnya. Mungkin masalahnya sudah selesai, dia sudah bisa move on, dia sudah bisa selesai dengan pergumulan pribadi. Tapi karena Anda memanipulasi, munafik di muka dia, pada akhirnya baper lagi dan muncul lagi permasalahannya. Ya. Kemudian hindari menghakimi. Ya. Paling sering kelemahan kita dalam upaya pastoral counseling adalah menghakimi berdasarkan ayat Alkitab. Ibu so tahu toh bahwa dalam Alkitab kan sudah dibilang tuh tidak boleh berzina. Ibu berzina, bla bla bla. Ya, seperti ini tentu tidak boleh. Kita tidak punya hak sama sekali untuk menghakimi. Oke. Orang tahu DP masalah adalah ini, tapi bukan urusan kita untuk menghakimi. Bukan urusan kita untuk mengadili dia. Ya, biarkan dia menghakimi diri sendiri. Biarkan dia mengadili dirinya sendiri. Jangan orang yang kemudian tunjuk-tunjuk bilang dia salah, berdosa dan sebagainya karena menggunakan kuasa dan otoritas Alkitab. Itu sesuatu yang sangat salah dalam
kerja pastoral konseling. Kemudian hindari ketertarikan seksual. Ya. Jangan baper dalam pastoral konseling. Yang cowok-cowok ngoni konseling tanta-tanta kontata-tanta cinta pangoni, ya hati-hati ya. Jangan kage balik dari tampak PPL sotagate dan janda. Jangan teman-teman ya, hindari ini. Pastoral konseling adalah untuk siapa itu sobatuk? Oh ya, nggak mau sayin sesuatu Glendy. Ya, ini berdasarkan pengalaman ya teman-teman. Artinya dalam kegiatan pastoral konseling kalian tidak boleh ada ketertarikan seksual ya. Jadi nanti dalam kegiatan praktik dalam pelaporan verbatim, laki-laki tolong cari konseli yang laki-laki. Perempuan tolong cari konseli yang perempuan untuk menghindari persoalan yang tidak-tidak gitu ya. Jadi tolong cari konseli yang satu jenis kelamin ya. Ini hanya berlaku untuk pastoral konseling ya. Hanya untuk berlaku untuk kegiatan verbatim. Kalau nanti misalnya di jemaat, misalnya tadi kan Glendy yang batuk-batuk toh. Misalnya di jemaat nanti Glendy mau baku dapa dengan cewek dan kemudian orang tua so senang, apalagi tuh ini calon bapak pendeta toh, akan ada yang seperti itu di jemaat. Dan kemudian kalian merasa sudah dipertemukan dengan yang tepat, kami dari Prodi tidak punya hak untuk melarang. Ya, yang penting berdasarkan dan protokol. Jangan balik dari sana komang so hamil, so lain itu DP cerita ya. Jadi tolong berdasarkan aturan. Kalau memang katu dari sana kemudian diperkenalkan dengan seseorang yang baik, yang kemudian nyaman dengan Anda, it's no problem ya. Yang penting jalani dengan penuh tanggung jawab. Jangan bikin rusak orang pe anak di jemaat. Itu yang paling penting teman-teman. Jangan mempermalukan diri Anda dan jangan mempermalukan alma mater Anda. Jangan mempermalukan kami ya. Turunlah jemaat dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Kemudian di sini kita akan langsung latihan untuk verbatim ya. Latihan verbatim ini tolong diperhatikan teman-teman karena ini agak rumit ya. Ini bersoal jawab dengan kehidupan dan pikiran orang, hati orang. Jadi tolong perhatikan dengan baik. Karena dalam menafsir keadaan kadangkala kita miss. Jadi tolong perhatikan dengan seksama ini. Nah, di sini untuk contoh verbatim ada data umum dulu. Ada seorang ibu bernama berinisial ya RS. Ada RS? Inisial RS ini Kang. Nggak ada Kang. Sip. Iya. Ibu RS umurnya 60 tahun, agama Kristen. Ini yang penting ya. Jadi yang teman-teman akan verbatim nanti di jemaat yang adalah harus warga jemaat. Jangan warga jemaat tetangga. Jangan yang muslim yang verbatim ya. Jadi harus warga jemaat. Jadi otomatis agamanya pasti Kristen. Di jemaat Anda melaksanakan praktik. Sukunya dari suku Nias. Oh ini tetanggaan dengan Pak Kaprodi ini. Kemudian status janda ya. Pekerjaan ibu rumah tangga atau menjaga kios. Data fisik keadaan tubuh normal. Diagnosa ibu RS sedang menderita penyakit darah tinggi dan jantung. Perawatan rawat inap selama 4 minggu berarti dia sedang ada di rumah sakit ya. Di sini logika Anda sudah harus berjalan ya. Membaca data seperti ini, rawat inap selama 4 minggu berarti Anda harus bisa menarik kesimpulan bahwa ibu RS sedang ada di rumah sakit. Kemudian keterangan pasien didatangi oleh konselor 2 kali ya, konseling pertama dan konseling kedua. Nanti untuk teman-teman kalian minimal 3 kali ya. Jadi harus ada 3 kali pertemuan dengan konseli. Mesti 3 kali ngobrol nih. Mesti 3 kali ngana cari tahu tentang DP masalah. Dan yang dipaparkan di sini adalah percakapan dan analisis berdasarkan konseling pertama. Ini percakapan verbatim dan teman-teman harus membuat yang seperti ini. Konselor ini adalah Anda. Konseli ini adalah orang yang curhat ke Anda. Ya, konselor adalah Anda dan konseli adalah orang yang punya masalah yang kemudian Anda layani sebagai seorang pelayan pastoral konseling. Jadi percakapannya seperti ini. Saya minta partisipan dong dari adik-adik peserta PPL. Siapa yang bersedia? Perempuan? Halo? Laki-laki nih boleh Kak? Oh laki-laki jodang. Nggak mau jadi ibu RS-nya apa-apa. Oke silakan. Febrian jadi ibu RS untuk sementara waktu.
Oh, oke Kak. Todo mau baca apa ya, berbalasan ke bawah ya. Selamat pagi, Oke, Kak. Bu. Selamat pagi, Ya, Bu. selamat pagi. Kelihatannya Ibu sudah bisa duduk dengan kuat. Iya, hari ini saya masih latihan duduk karena kata dokter saya sudah bisa pulang 3 hari lagi. Wah, berita yang gembira rupanya. Iya, ingin kumpul bersama cucu. Rupanya cucu adalah cucu kesayangan, Bu. Iya, karena ia mempunyai nama suami saya. Jadi anggaplah dia pengganti nama. Jadi Ibu merasa Bapak hadir lagi. Iya, suami saya sudah meninggal 6 bulan lalu. Jadi belum lama saya masih merasa dia ada. Boleh saya duduk dan berbicara lebih lama dengan Ibu? Boleh, boleh. Saya senang sekali. Setelah Bapak meninggal, Ibu ditemani siapa? Ditemani anak perempuan saya yang suaminya pelaut dan yang anaknya mempunyai nama suami saya. Oh, jadi Ibu tidak benar-benar sendirian ya? Tersenyum lebar, Kang. Nyampe suara ini, Kang. Oke. Iya. Tapi memang untuk melupakan Bapak sangat sulit ya, Bu? Tidak bisa. Ibu tidak bisa melupakan Bapak. Duh, Tuhan menangis. Ya, nggak usah menangis dong, Ana. Oke, lanjut. Waktu Bapak sakit, sorry, ini Ana, baca. Oh iya. Konseli yang gimana? KI10. Oh, KI10. Waktu Bapak sakit, kira-kira 2 tahun lamanya. Jadi saya sudah pasrah jika dia meninggal. Ternyata setelah meninggal, saya justru sulit untuk pasrah begitu saja. Lanjut. Kesedihan itu tidak dapat habis sekejap itu saja. Nak, susah. Susah sekali untuk melupakan Bapak. Karena ibu dan Bapak tidak pernah berpisah lama. Selalu berkumpul terus. Apakah Ibu merasa bahwa ini yang membuat Ibu begitu sedih sehingga Ibu jatuh sakit? Saya merasa mungkin, ya iya. Lanjut. Ibu juga terlalu capek barangkali. Karena ibu dan bapak punya kios, jualan barang kecil-kecilan. Karena selama hidup bapak tidak mau bersama anak-anak. Katanya nanti bikin mereka susah. Jadi Ibu merasa lelah ya, baik karena kesedihan ditinggal Bapak maupun karena pekerjaan yang juga menguras tenaga. Iya. Nak, ibu lelah, tapi kios itu sudah merupakan wasiat Bapak. Jangan ditutup dan diberikan kepada orang lain. Oh, berarti kios itu sangat berarti bagi Ibu. Tapi mengingat kondisi Ibu, mungkin Ibu harus berpikir untuk mengelolanya dengan anak Ibu yang suaminya pelaut itu mungkin. Itu sedang saya pikirkan, sebab anak saya cuma 2 orang, dan dokter menasihati setelah ini saya tidak boleh banyak bekerja. Jadi menurut Ibu bagaimana? Apakah saran itu bisa dipertimbangkan? Iya, saya rasa itu yang baik. Cuman saya kehilangan kesibukan. Ibu merasa bahwa nanti Ibu akan karena Bapak tidak ada lagi dan Ibu tidak punya kesibukan. Iya. Saya dapat mengerti perasaan itu, tapi hanya Ibu sajalah yang dapat mengatasi rasa sedih dan sepi. Mungkin ada keterampilan menyulam, merajut, dan lain-lain yang bisa Ibu lakukan. Saya mau merajut saja, merajut baju panas cucu. Ya, mungkin perlahan-lahan Ibu akan terhibur dan bisa menerima kenyataan. Oh ya Bu, saya permisi dulu. Nanti saya datang besok untuk ngobrol-ngobrol lagi. Oh iya, Nak. Datang besok ya. Ibu sendirian dan ingin teman ngobrol. Suster itu semua sibuk. Baik Bu, saya akan datang besok. Permisi. Terima kasih. Nah,
Teman-teman, ini contoh pembuatan verbatim. Jadi ini adalah sebuah laporan alami. Sini orang tidak boleh menafsir dulu ya. Di sini murni adalah pelaporan. Nanti kalau mau bikin versi, otomatis di sini akan jadi bahasa torang-torang ya. Kita mau pergi dulu nih Bu. Selamat pagi Bu. Ada sibuk ini boleh berganggu yang seperti itu bahasanya ya. Tapi karena ini hanya contoh, jadi saya menggunakan bahasa Indonesia yang benar ya, yang baik dan benar. Nah, mari selanjutnya kita lanjut ke analisis situasi konseling. Tadi sudah ada verbatimnya. Di poin analisis ini kalian dipersilahkan untuk menafsir. Mari kita mulai dari analisis psikologisnya ya. Secara psikologi, secara kejiwaan, dia sedang mengalami apa? Ya, emosi, sedih, sepi, rindu, dan merasa kehilangan ya. Ingat teori pastoral konseling. Ingat teori pastoral konseling bahwa kematian adalah bentuk kehilangan yang sangat mengguncang jiwa. Kalau sakit, dia masih boleh ulang. Ada harapan untuk dia balik ulang. Atau dia ada berangkat pi tampak jauh, dia ada harapan untuk kembali lagi. Tapi kalau dia sudah mati, kalau dia sudah meninggal, maka ini tidak ada harapan untuk dia kembali lagi. Maka dalam pastoral konseling inilah bentuk kehilangan yang sangat mengguncang jiwa dan sangat menyakitkan. Oleh sebab itu, kemudian ini menjadi sesuatu yang sangat harus disoroti oleh teman-teman. Kemudian yang lain juga yang perlu teman-teman perhatikan mengenai emosinya adalah ibu RS sedang tertekan karena penyakit yang ia alami. Kemudian pola pemikirannya. Pola pemikiran Ibu RS adalah dia punya keinginan untuk selalu bersama cucu yang menggantikan nama suami. Karena dia kangen suaminya, maka dia akan selalu mau dekat dengan cucu. Karena cucu ini dia anggap sebagai representasi suami. Jadi dia menganggap suaminya hadir melalui sang cucu ini. Pribadinya adalah dia sedang ditinggal suami, ya. Dia sudah ditinggal suami dan kemudian juga bergumul dengan penyakit yang ia alami. Ada komplikasi penyakit di situ. Kemudian analisis sosiologis. Situasi tempat kerja, kesibukan menjaga kios menjadi salah satu faktor penyebab kelelahan dan memicu terjadinya penyakit. Hubungan keluarga, rasa kehilangan dengan kepergian suami dan tidak mau menggantungkan hidup pada anak-anak sebagaimana prinsip suami. Jadi karena masih kangen dengan DP laki, dia pegang baik-baik DP laki pe prinsip hidup. Analisis ekonomi, sebenarnya mereka cukup mampu. Dan sebenarnya masih bisa mandiri karena ada usaha kecil-kecilan sebagai sumber pendapatan. Nah, analisis budaya, di sini kita perlu mencari tahu budaya. Jadi kalau ini praktik di Talaut, orang-orang Minahasa yang nanti praktik di Talaut, tugas terberat Anda adalah untuk mencari tahu faktor budaya yang mempengaruhi keadaan ini. Ya. Juan Rik Rakinaung kenapa ini? Kenapa ada pertanyaan? Enggak Kak, suka semute tadi dong. Ada sedikit apa. Oh, ada problem ya? Sorry. Saya tidak membaca. Bisa lanjut orang? Lanjut Kak. Oke, sip. Semua bisa mengikuti ya teman-teman? Bisa Kak. Bisa Kak. Sorry tadi ada kesalahan. Oke, sip. Lanjut ya. Oke, analisis budaya. Di sini pentingnya arti nama. Cari tahu budaya masyarakat Nia. Sejauh mana batasan peran istri dalam keluarga. Dan seberapa besar ketergantungan istri kepada suami. Bagaimana kebiasaan setelah anak-anak menikah. Ingat ya bahwa budaya patriark itu ada di mana-mana. Di Sangir masih ada, di Talaut masih ada, di Minahasa masih ada. Jadi persoalan-persoalan budaya seperti ini harus juga teman-teman analisis karena mau tidak mau ini mempengaruhi sosial, ya. Kemudian mari kita lanjut di analisis teologis. Ini tugas besar Anda. Bagaimana kondisi keberimanan konseli? Bagaimana hubungan pribadinya dengan Tuhan? Dalam percakapan ini belum nampak informasi ini, belum nampak. Informasi ini nanti bisa digali pada percakapan selanjutnya. Ingat ya bahwa analisis secara teologis ini akan melibatkan banyak unsur. Biblikanya, dogmatikanya, praktikanya, dan sebagainya. Ya, analisis teologis akan melibatkan banyak unsur teologis. Nah, kemudian setelah Anda menganalisa semuanya, mari berikan kesimpulan. Kesimpulan, masalah psikis sangat dominan dalam diri konseli. Jadi yang bikin dia lelah bukan masalah fisiknya,
bukan bajaga warongnya, tapi masalah psikis, masalah kejiwaan. Ya, mungkin rasa kehilangan suami membuat konseli terlalu aktif dan mengurus kios sehingga menyebabkan tubuh lemah. Ditambah lagi faktor usia yang sudah mulai tua, jangan lupa usianya 60 tahun. Nah, setelah Anda melakukan menarik kesimpulan dari analisis yang sudah Anda lakukan, seperti yang sudah Pak Dekan jelaskan tadi, mari berikan problem solving, ya, berikan usulan pemecahan masalah. Nah, usulan pemecahan masalah dalam contoh ini ada 2. Yang pertama, menyerahkan tanggung jawab utama pengelolaan usaha pada salah seorang anak, kemudian mencari kesibukan lain yang ringan, ya, tidak membahayakan kesehatan sekaligus bisa mengusir kesepian. Kalau tadi pada akhirnya ibu memilih untuk merajut. Mari kita perhatikan kembali catatan verbatim yang sudah dibuat. Perhatikan teman-teman, dalam catatan verbatim yang perlu Anda baca dan amati bukan hanya bahasa mulutnya. Bukan hanya bahasa verbal, tapi juga bahasa non-verbal. Di sini teman-teman harus memberikan keterangan-keterangan seperti ini, tersenyum lebar, ya, menggeleng, mengangguk-angguk. Bahasa tubuh yang teman-teman perlu baca dan analisa. Mungkin nanti kalau dalam percakapan ada tiba-tiba menengok ke kiri, tiba-tiba menengok ke kanan, tiba-tiba meneteskan air mata, tiba-tiba berhenti berbicara, dan sebagainya. Itu bahasa tubuh yang juga perlu disertakan dalam verbatim, karena ini juga perlu untuk dianalisa. Karena banyak dalam keadaan ketika dalam verbatim, konseli tidak berkata jujur. Sehingga ngoni yang sudah belajar psikologi umum, pada akhirnya akan dituntut untuk bisa membaca keadaan-keadaan seperti ini dari bahasa tubuh. Jujurkah konseli ini atau dia sedang berbohong? Sip. Saya pikir sekian untuk materi hari ini. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan teman-teman, ada pertanyaan? Jelas Kak materinya, jelas. Sip. Oh, banyak sekali banyak sekali chat di sini ya. Oke, sip. Kalau begitu, saya pikir sekian untuk pembekalan kita di hari ini. Mungkin sekedar suara dari Prodi. Minta maaf kalau selama ini pelayanan kami mungkin dinilai kurang cepat, karena memang ada persoalan-persoalan juga yang harus kami bereskan. Ya. Kalau semua orang boleh urus dalam satu jentikan jari, semua tentu akan segera beres. Tapi minta maaf, ada regulasi yang harus kami jawab, ada birokrasi yang juga harus dipatuhi, sehingga minta maaf teman-teman baru tak urus hari inilah untuk DP pembekalan. Tapi selama ini tetapkan ada kerjasama dari saya dan Pak Kaprodi untuk mengurus segala keperluan Anda. Misalnya untuk persuratan dan sebagainya itu sudah Pak Kaprodi yang handle dan segala macam. Yang bisa kami persembahkan untuk Anda, dan dengan segala kebahagiaan saya mengucapkan untuk teman-teman selamat untuk turun dalam medan pelayanan di praktik pengalaman lapangan. Tapi satu hal juga yang perlu saya ingatkan adalah ketika Anda seorang mahasiswa teologi turun ke dalam medan pelayanan PPL seperti ini, maka sebetulnya Anda sedang memasuki rumah kaca. Apa maksudnya? Semua tingkah laku dan tindak tanduk Anda di tempat PPL itu akan sangat disoroti dan menjadi pusat perhatian. Maka hiduplah secara bertanggung jawab di sana, jalanilah tugas dan tanggung jawab Anda dengan segala kebijaksanaan, jangan troa, jangan teledor, tapi berusahalah bertindak sebagaimana seorang hamba Tuhan. Sekali lagi, selamat melaksanakan PPL, selamat memasuki rumah kaca. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Untuk menutup semuanya, boleh torang berdoa dan mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mempermuliakan akan Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu yang esa, Juru Selamat kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur hari ini, sebab Tuhan boleh mengizinkan segala proses indah terjadi atas kehidupan kami.
Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pembekalan PPL untuk mahasiswa angkatan tahun 2020 di saat ini. Kami mohon Tuhan, ada banyak kerja keras, ada banyak persiapan yang kami lakukan sehingga semua ini boleh terlaksana. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau tahu segala keterbatasan dan kelemahan mereka. Tapi kami tahu ketika mereka melangkah bersama dengan Tuhan, maka segala sesuatu terjadi di dalam Engkau. Didik mereka Tuhan. Ajar mereka segala sesuatu yang berharga. Sehingga pada akhirnya pelaksanaan PPL selama 1 bulan ini tidak akan percuma. Tetapi membuahkan hasil yang berharga bagi mereka. Kami mohon Bapa, jadilah turut dengan kehendak-Mu. Kami mohon jadilah di dalam kasih dan rahmat Tuhan. Mohon berkati kami yang ada di Prodi Teologi, yang ada di Fakultas Teologi, yang senantiasa mengupayakan yang terbaik untuk anak-anak ini. Mohon kasih setia-Mu Tuhan. Kuatkan hati kami untuk tetap ada pada ranah pelayanan ini. Biarlah kami boleh tetap memberi diri untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Segala yang kami minta ini di dalam doa kami taruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sambil berharap bahwa Tuhan menjawab doa kami. Dan penuh dengan keyakinan, kami merasa bahwa Tuhanlah yang terbaik. Engkau pemilik kehidupan kami yang setia, merancangkan yang terindah, dan akan menjawab yang terindah dalam kehidupan kami lepas hari. Ini doa dan seru sembahyang kami ya Tuhan, nyatakan yang terindah dalam kehidupan kami. Kami serahkan anak-anak ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman boleh aktifkan kamera dulu, mau ambil mau ambil torang dokumentasi ya. Tolong aktifkan kamera dulu semua. Kate mana? Kirei Opit, tolong aktifkan kamera. Ini di layar pertama ya, layar pertama. Cici Kirei, tolong aktifkan kamera. Oke, sip. Bagai yang di layar pertama, 1, 2, 3. Oke, sebentar ya, saya salin dulu. Sebentar, sabar teman-teman. Belum. Aku nggak ada suara ya? Ada bang. Iya bang. Nah ini kan masih 128 orang ini. Ya bang. Saya pengen tahu laporannya ini nanti yang tidak datang hari ini pembekalan. Iya bang, betul. Tolong yang mengisi absen, supaya ini yang tidak datang apa laporannya. Siap, Ner. Ner, izin mau bertanya dong, Ner. Kalau yang tadi materi pertama kedua tidak sempat foto, Ner, di grup. Itu bagaimana, Ner? Absen? Ada absen yang soal ada yang ambil deh. Ada tim yang soal iya. Oke. Tenang. Ya. Santuy. Tunggu ya. Ini baru layar kedua, teman-teman. Sebentar. Semua aktifkan ini biar difoto. Iyo, layar kedua sudah. Layar ketiga, aktifkan kamera semua. Orang nggak tahu di layar berapa kok, Pok. Oh, ini mau tahu. Pokoknya saya aktif kamera, Jono. Oke, Desiana Siliwir, mana ini? Ayo, sampai layar terkembang. Desiana Siliwir, aktifkan kamera. Pokoknya senyum-senyum itu. Aduh, kenapa jadi begini dia? Oke, sip. Maaf ya kalau tidak muncul ya, siapa suruh. Ini kenapa jadi dua ini? Aldi sama dipersatukan dalam satu kamera. Iya, aduh, sehati sejiwa mereka, Bang. Oke, Satu sebentar. Di layar berikutnya. Layar keempat, siap-siap. 1, 2, 3, hap. Oke, sebentar. Lanjut. Oh, ini kok banyak, no. Aduh. Pokoknya siap kali semua reken bagaya semua. Layar kelima, iyo. Pokoknya setiap kali mau reken bagaya. Nih, layar kelima. Tolong disampaikan salam hormat kami atas nama dekan dan Kapolri kepada para pimpinan gereja, sinode maupun gembala, penatua, bahwa kami tidak bisa mengantar karena COVID-19 ya. Oke, baik, Ner. Nanti disampaikan. Oke, Ner. Oke. Siap disampaikan. Siap, Ner. Siap. Akan disampaikan. Layar terakhir. Ya, layar terakhir. 1, 2, 3.
Wiltri Lindo, Novita Wisara, Alfa Pola, Yunita Bawelung. Maaf, siapa suruhnya saya aktif kamera. Oke. Tunggu sebentar ya. Ulang. Ulang bagaimana? Tidak ada Kita syarat ini. ulang. Sudah ya, maaf ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan leave dan silakan berjuang di lokasi PPL. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Bang sudah bergabung. Thank you semua. Makasih Kak. Makasih Kak. Kami mencintai kalian, kami mengasihi kalian. Tuhan Yesus berkati. Makasih banyak Meliar Davi, Tuhan memberkati. Makasih Kak Opo. God bless Mir David. Makasih Kak Opo. Makasih Mer David. Makasih Kak Opo. Makasih Mir David. Tak semua endingnya. Dadah. Semangat semua. God bless you all. Bless you.